Dalam dialektika ini akan dibahas apakah sistem pemilu yang diterapkan, yaitu sistem proporsional terbuka, sudah tepat ataukah masih dibutuhkan perubahan. Telah hadir beberapa narasumber, diantaranya anggota Komisi 2 DPR RI, Zulfikar Arsa Sadikin, dan Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute, Karyono Wibowo. Demikian laporan saya, selamat menyaksikan. Gede Pasek, Mas Karyono Wibowo dan teman-teman media. Kalau saya ditanya soal evaluasi sistem pemilu, apa yang mau kita evaluasi ini sebenarnya, Bung Carlos ya kan? Misalnya kalau mau kita evaluasi penyuaraan sudah kita milih kategorikal, lalu besaran kursi udah 310, 312 ya. Lalu apa lagi? Penetapan batas-batas representasi kita udah punya 80 dapil untuk DPR RI, DPD 34 provinsi. Formula pemilihan ya kita menerapkan semua pluralitas untuk pilkada kita, siapapun yang terbanyak itu yang terpilih. Lalu mayoritas presiden wakil presiden 50% plus 1 dan 20% sebaran itu ya. Lalu ambang batas kita pun sudah, nah, ambang batas ya kan 4%. Lalu jumlah kursi dulu 560 sekarang 575. Naik 15 kursi, itu pun sudah. Jadi apa yang mau dievaluasi ya? Kalau kita bicara yang lain itu unsur-unsur sistem pemilu ya. Kalau bicara yang misalnya sistem sudah, nggak ada perubahan undang-undang. Kita mau merubah undang-undang, tapi salah satu pihak dari pembentuk undang-undang tidak setuju, ya kita hormati. Ya. Padahal itu bagus ya kan, beli ya kan, Mas, bagus sebenarnya itu. Enggak lah, PD-nya naik. Bukan, kalau itu kan lain itu kan. Terus aktor, manajemen, terus penegakan hukum pemilu. Mungkin yang bisa kita evaluasi, menurut saya ya aktor sama manajemennya, lebih ke sana. Kalau saya ditanya soal tertutup terbuka, ya karena ini diskusi ya, tanpa kita menafikan apa yang sudah kita sepakati begitu. Saya kemarin ngobrol sama Bung Carlos begini. Secara teoritik tertutup itu lebih kompatibel dengan keserentakan pemilu. Nah, sekarang ini kan pileg pilpres satu hari H pemilihan, yaitu agar tidak terjadi divide government, pemenang eksekutif juga pemenang legislatif. Nah, solusinya waktu itu MK putuskan 2019 ini serentak. Nah itu didapatkan juga koatel efek nanti ya kan, ya, siapa paslon yang disenangi nanti partainya pun ikut dicoblos kan begitu. Nah kalau itu nanti tertutup lebih enak, memudahkan pemilih ya, selain memang kompatibel pemilih kan nanti surat suaranya tinggal satu aja, apalagi kalau ke depan kita bisa buat apa namanya nasional dan lokal, makin enak lagi. Untuk pusat hanya 3 surat suara bisa diperas jadi 2 surat suara ya kan, pileg pilpresnya jadi satu aja, lalu DPD 1 kan gitu. Dari sisi anggaran lebih efisien ya. Kalau surat suaranya bisa jadi 1 ya kan, itu bisa makin ini dong ya, makin murah kayak gitu. Itu ya kalau dari sisi apa namanya teoritiknya. Tapi dari sisi pengalaman ya, ini pengalaman. Kita dulu pernah tertutup, tapi apa hasilnya? Kita sederhanakan istilah yang sering kita dengar, bagai milih kucing dalam karung. Ya. Sekarang kita terbuka. Nah, silahkan saja kembali ke tertutup kalau memang secara teoritik itu kompatibel dengan keserentakan, tapi harus ada syarat, ya kan? Harus ada syarat. Ya kan? Yang ini sulit kita wujudkan syarat itu menurut saya berdasarkan pengalaman kita ya. 2 syaratnya paling tidak. 1, ada demokratisasi internal partai. Ya. Ini makanya mungkin apa namanya beli Gede Pasek ini buat partai ya kan, Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara, coba. Partai Kebangkitan Nusantara gitu. Dalam rangka itu tadi melakukan demokratisasi internal ya kan gitu. Yang kedua, secara permanen melibatkan partisipasi publik gitu ya, keterlibatan masyarakat konstituen dalam ikut menentukan calon-calon eksekutif, calon-calon legislatif itu termasuk apa yang harus diluncurkan menjadi kebijakan, jadi program alternatif kebijakan, itu ada. Ya kan? Nah sekarang saya tanya nih para media ini, yakin gak kita dengan itu?
Tertutup boleh, tapi syaratnya 2 itu tadi saya bilang. Kan nggak yakin teman-teman sendiri juga kalau itu bisa kita dapatkan. Sementara ya kan, pemilu ini kan arena kompetisi untuk menempatkan orang-orang di jabatan publik, politik, pemerintahan begitu. Lalu pemilu juga menjamin keberlangsungan demokrasi karena rakyat berkuasa atas dirinya. Nah, kira-kira kalau itu pemahaman kita, mana yang lebih menjamin? Tertutup atau terbuka? Hah? Teman-teman loh yang jawab, bukan saya. Oh itu kan. Jadi mohon maaf ini, mudah-mudahan ini walaupun partai baru ke sana arahnya ya kan, terbuka. Gitu. Kalau itu kita nggak apa-apa, tapi kalau nggak ada, ya kita terbuka karena itu tadi, karena terbuka memberikan jaminan rakyat berkuasa atas dirinya. Gitu. Ya kan? Ya, saya dipilih itu karena terbuka, beli gede. Padahal kita ini ya dulu juga terbuka. Iya kan? Kalau tertutup saya nggak tertutup. Ya itu. Ya, kita pun orang desa sepatu miring ya kan. Tapi mungkin Pak Zul, maaf saya potong. Apa yang mesti dibenahi dari tertutup ketika terbuka? Ketika kalau terbuka ini kan orang yang mempunyai modal, ya memang kalau Pak Zul dan Pak Pasek terpilih gitu. Tapi ada juga, kita nggak menutup mata, ada orang-orang terbuka, ada pekerja seni atau artis yang memanfaatkan ini momen sistem terbuka ini, atau partai politik harus lebih teliti dalam merekrut calegnya, Pak Zul? Sebenarnya mau tertutup atau mau terbuka, rekrutmen itu harus diperbaiki. Makanya saya bilang tadi, aktor ini penting untuk dievaluasi, ya. Bukan sistemnya, ya aktornya. Gitu. Ya. Jangan sampai ada lagi nanti atas dasar kuasa, atas dasar uang, atas dasar darah gitu dalam rekrutmen itu. Jadi melibatkan konstituen di bawah, itu bottom up gitu. Ya, tapi kan kita nggak yakin juga. Maksud saya aktornya itu diperbaiki dulu untuk kita tetap bisa memberikan sistem ini terbuka begitu ya. Aktornya harus diperbaiki. Kalau perlu juga nanti dinaikkan anggaran negara ke partai politik, bantuan keuangan partai politik itu, agar partai politik yang sebenarnya tulang punggung demokrasi dan sebenarnya dia institusi publik, ketika publik pun makin besar membiayai, dia makin bertanggung jawab kepada publik gitu. Jangan 112 seperti dulu, jangan 1000 sekarang ini. KPK pernah bilang 50%. Bahkan di negara-negara yang lain itu ada yang 60, Jerman misalnya 60%, Kanada juga 60% gitu. Supaya teman-teman yang selalu mempersoal soal oligark itu bisa berkurang gitu kan. Lalu spending kampanye. Selama ini kan kita hanya bilang soal penerimaan saja, tapi spendingnya enggak. Berapa sih kira-kira biaya itu untuk bisa terpilih seperti saya, seperti beli gede pasek begitu, yang realistis, yang rasional begitu, yang tidak perlu jor-joran gitu. Ya, saya nggak sampai 2 terpilih ya kan. Menurut saya 2 pun cukup ya kan. Metode kampanyenya mungkin dirubah juga gitu. Lalu kalau memang negara makin besar biayanya kepada partai politik, ya pertanggungjawabannya juga harus semakin bagus gitu. Sanksinya juga harus semakin keras, semakin tegas gitu. Kalau emang ada yang macam-macam begitu, katakanlah KKN begitu, ya kalau perlu partainya dibubarkan, selain orangnya juga dihukum untuk beberapa tahun seperti kasus Latvia ya Pak. Latvia kalau nggak salah pernah melakukan itu, tiap potong generasi begitu. Jadi ya aktornya lah kita perbaiki begitu. Selain nanti manajemennya, aktor dulu aja. Untuk menanggapi pertanyaan dan pernyataan. Oke, makasih. Sebenarnya di Komisi 2 kita itu mendorong terus dari sisi manajemen ya, terobosan untuk kita membuat pemilu itu penyelenggarannya makin berkualitas. Nanti bisa cek oleh teman-teman gitu ya. Dan memang kita membutuhkan itu di tengah kita bersepakat untuk saat ini, bersetuju untuk saat ini tidak melakukan perubahan undang-undang pemilu ya. Soal digitalisasi pemilu kita Sirekap bahkan kita minta misalnya ke depan itu salah satu yang membuat pekerjaan KPPS itu Bang John ya itu melelahkan, itu kan harus teken berapa lembar dan berapa kali itu ya. Ke depan kita minta cukup sekali aja pakai tanda tangan elektronik, itu perlu disederhanakan. Itu makanya
itu sekali saja dan tanda tangan elektronik di-share sudah, ya kan? Nggak usah lagi berlembar-lembar gitu ya, banyak kertas. Itu salah satu ya. Nah sekarang soal aktor ini ya. Nah kita ini dalam proses demokratisasi itu lebih fokusnya kepada lembaga, kepada peralatan, kepada kewenangan, kepada uang ya kan. Kita kurang fokus kepada nilai. Nah siapa yang mengimplementasikan nilai itu? Ya, aktor. Makanya sebenarnya pembicaraan kita ini lebih banyak aktor. Kalau aktornya sangat paham betul soal nilai-nilai demokrasi, ya, mungkin itu yang terjadi di Amerika Serikat. Calon presidennya selalu dua, partainya yang lebih dominan juga dua, nggak jadi masalah gitu. Karena nilai-nilai demokrasinya itu sudah ada dalam aktor itu, sudah menjadi perilaku keseharian. Nah kita kan ya mohon maaf ini ya. Sebenarnya kita juga sudah unik ya pemilu kita. Kita ini terbuka ya ini, tapi bisa milih partai lah coba. Itu sudah unik kita ini Mas Kareno. Kita terbuka tapi bisa milih partai. Kalau mau konsisten terbuka itu ya milih caleg, milih kandidat. Nah ini sebenarnya kita sudah meng-Indonesia Bang. Sudah sebenarnya kita ini ya. Itu contoh kita meng-Indonesia. Nah ke depan menurut saya jangan kita maknai kerakyatan kedaulatan di tangan rakyat dilaksanakan berdasarkan undang-undang dasar itu sudah lewat. Yang perlu ke depan ini dalam rangka memperbaiki aktor itu menurut saya kita perlu ke sila keempat itu Bang, tapi sila keempatnya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Hikmah bijaksana. Kita kurang Bang ya kan. Jadi bukan kerakyat yang dipimpin oleh hikmah, tapi oleh kuasa, oleh uang, oleh darah, oleh apa tadi itu? Oleh naga. Bukan Raja Wali ya, oleh naga ya. Mudah-mudahan ke depan kita bisa semakin memegang itulah gitu ya. Kalau itu kita bisa, insya Allah mau tertutup, mau terbuka, kita akan bisa menjadi lebih baik ya gitu. Terima kasih Bung Carlos. Baik, kita beri tepuk tangan. Terima kasih kepada Pak Zulfikar, Pak Pasek dan Mas Karyono. Terima kasih juga pada KWP, teman-teman KWP dan tentunya Biro Pemberitaan DPR. Kita ketemu dalam diskusi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua.